Dia adalah prajurit paling elit di Navy SEALs. Setelah kembali dengan kemenangan dari medan perang, dia ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama istrinya. Namun istrinya sedang hamil dan hampir melahirkan, sehingga membutuhkan lingkungan yang tenang selama masa kehamilan. Karena itu, Nick hanya bisa menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik di lantai bawah. Tiba-tiba, beberapa pria bertopeng diam-diam masuk ke dalam rumah, memutus aliran listrik, lalu menyelinap ke kamar tidur. Mereka menembak dan membunuh istrinya yang hampir melahirkan. Mendengar keributan itu, Nick segera mengambil senjatanya dan bergegas naik ke lantai atas. Dia menembakkan 2 tembakan dan dengan cepat membunuh 2 pria bertopeng. Kemudian dia dengan sigap menembak 1 orang lagi di tangga. Saat Nick terus maju ke atas, dia bertemu dengan seorang penembak bertopeng yang sangat terampil. Pertarungan senjata sengit pun terjadi, hingga akhirnya kedua pria itu tergeletak di lantai dalam keadaan luka parah dan kehabisan peluru. Melihat keadaan itu, pria bertopeng tersebut mundur dalam kondisi terluka parah. Nick merangkak menuju kamar tidur, lalu runtuh dalam kemarahan ketika melihat tubuh tak bernyawa istrinya dan anaknya. Untungnya, dia segera dilarikan ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan. Untuk membalas kematian istrinya, Nick berlatih tanpa henti setiap hari, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Sementara itu, CIA menemukan bahwa para penyerang tersebut disewa oleh Rusia. Serangan itu merupakan balasan karena pasukan SEAL secara tidak sengaja membunuh beberapa tentara Rusia dalam pertempuran. Untuk menghindari memicu perang besar, para pejabat tingkat tinggi memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terhadap para pelaku yang berhasil melarikan diri. Keputusan ini membuat Nick sangat kecewa. Untungnya, atasan perempuannya memahami penderitaannya. Dengan mempertaruhkan kemungkinan di penjara, dia memberinya berkas penting, termasuk informasi tentang seorang diplomat yang mengetahui identitas penjahat yang melarikan diri. Nick segera menuju kedutaan. Setelah diplomat itu pergi dengan mobilnya, Nick langsung mengikutinya dan melaporkan kepada polisi bahwa dia melihat sebuah mobil melaju dengan berbahaya, dan pengemudinya mengacungkan pistol. Polisi segera datang dan menghentikan kendaraan pengamanan diplomat tersebut. Dalam keadaan panik, diplomat yang duduk di kursi depan hanya bisa menyaksikan ketika Nick menabrakkan mobilnya hingga kendaraan itu benar-benar terjebak. Kemudian di depan semua orang, Nick mulai menyiramkan bensin ke mobil diplomat itu. Setelah selesai, dia melangkah mundur dan melemparkan korek api. Mobil itu langsung terbakar hebat. Namun Nick, prajurit elit itu, tidak mundur. Sebaliknya, dia berlari menuju mobil yang terbakar dengan pistol di tangannya dan menembak pengemudi 2 kali hingga tewas seketika. Setelah itu, dia mulai menginterogasi diplomat tersebut tentang identitas penjahat yang melarikan diri. Ketika diplomat itu menolak berbicara, Nick menembaknya sekali, lalu sekali lagi hingga peluru menembus paru-parunya. Barulah diplomat itu mengungkapkan informasi tentang penjahat tersebut. Meski begitu, Nick tetap mengirimnya menemui ajalnya. Setelah itu, dia dengan tenang keluar dari mobil dan menyerahkan diri, lalu langsung ditangkap oleh polisi di tempat kejadian.